Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu amyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Mas Mbak, selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan Dwi Matra Turimata di pekan yang ke-10 ya kalau tidak salah. Ya alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat, semua juga teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dan yang lain yang mengambil mata kuliah ini juga senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, baik, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah yang kedua kalinya terkait dengan komposisi trimatra. Ya, nah kali ini kita akan mengambil tema yaitu rangka. Ya, pekan lalu kita sudah bicara tentang bidang, pekan sebelumnya kita bicara tentang solid. Nah, pekan ini kita akan bicara tentang rangka. Nah, ini adalah bahkan pertemuan yang sebenarnya boleh dibilang pertemuan terakhir untuk kaitannya dengan trimatra. Pekan depan kita sudah akan bicara tentang hal yang lain lagi. Ya, nanti kita akan diskusikan sedikit. Nah, kembali tadi ya, solid sudah, bidang sudah pekan lalu sekarang adalah rangka. Nah, mengapa ini menjadi penting untuk apa namanya mata kuliah topik ini? Ya, karena pada banyak kesempatan ya pada saat kita merancang sebuah karya arsitektur, kita lalu akan dihadapkan pada problem struktur dan itu biasanya melibatkan rangka atau frame. Nah, dengan cara lagi-lagi ya dengan mengetahui atau paling tidak kita pernah mengalami melakukan latihan berkaitan dengan membuat desain dengan pendekatan rangka secara kreatif, itu hasil desain bangunan atau karya arsitektur yang kita rancang nanti juga diharapkan bisa menjadi lebih kreatif. Nah, pertemuan ini akan singkat sekali ya karena memang saya hanya akan bicara lebih menekankan kepada contoh ya dan beberapa pendekatan yang ada. Nah, kita akan mulai dengan yang rangka ya. Jadi rangka pada prinsipnya adalah batang-batang seperti itu ya yang kita potong-potong, boleh panjang boleh pendek, yang lalu ini masing-masing kita akan susun menjadi seperti ini gitu ya. Ya, bisa bentuknya segitiga, bisa kotak, bisa trapesium, jajaran genjang, prisma dan sebagainya. Bisa bertemu setelah nanti kotak-kotak itu disusun ya, contohnya di sini seperti itu. Lalu boleh disusun seperti ini ya, atau seperti ini miring dan seterusnya. Bisa juga dia disusun secara overlap seperti ini dan seterusnya. Ya, ada juga yang lalu dia disusun ke atas ya secara tertib seperti itu. Ada juga yang dia semacam jajaran genjang begitu atau prisma terpotong lalu dia susun menjadi seperti ini, atau dia disusun dengan belak-belok seperti ini, atau disusun dengan cara melengkung dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Jadi ini kita ibaratkan mungkin teman-teman yang dulu waktu masih kecil pernah bermain-main dengan jangkrik misalnya itu ya, membuat kandang jangkrik dengan lidi atau dengan batang kayu. Nah, ini adalah contoh yang tadi batang-batang itu kita susun lalu kita lem dan menjadi seperti ini. Nah, contoh yang lain bisa saja dia dibentuk dengan cara melingkar atau melengkung seperti ini ya. Kalau ini tadi batang-batang saja lalu disusun melengkung seperti itu. Kalau ini dia kotak ya, dibuat menjadi kotak beberapa lalu setelah itu disusun melengkung.
Nah, jadi ini adalah pendekatan yang agak berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama dia membentuk objek kotak, kalau yang ini dia adalah batang-batang itu sendiri yang lalu dia susun menjadi seperti ini, ya. Jadi yang atas dengan yang bawah ini kan agak berbeda. Kalau yang ini berbeda, yang di bawah ini kan dia pendekatan yang pertama dengan kotak atau volume, ya. Tapi kalau yang ini dia ya batang itu sendiri yang lalu disusun menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini contoh yang lain, ya. Membuat seperti semacam menara ya ke atas, ya. Kalau kita lihat detailnya mungkin seperti ini, ya. Ada juga yang seperti ini bentuknya segitiga, ini dengan menggunakan kayu, ini juga dengan kayu balsa. Ya, kita bisa lihat di sini ada melengkung, ya, menghubungkan dari satu sudut ke sudut yang lain, tapi dia objek awalnya adalah segitiga seperti itu atau prisma, ya. Nah, ini juga tadi ya susunan dari beberapa kotak yang lalu ditumpuk melingkar seperti itu. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu menggunakan campuran antara batang dengan kabel atau tali, ya. Jadi kalau tadi semua bidang itu dihubungkan atau semua garis itu dihubungkan dengan batang. Nah, kalau yang ini dia dihubungkan boleh menggunakan selain batang yang kaku tetapi kabel atau tali atau semacamnya. Nah, ini contoh yang masih menggunakan bahan yang kaku. Nah, sementara ini adalah contoh yang menggunakan tali atau elemen-elemen yang lebih fleksibel. Nah, kita bisa lihat ya variasinya macam-macam, ya seperti itu. Ya, ini contoh lagi yang pendekatan kedua tadi. Nah, ini dia menggunakan kayu yang diwarnai sebagian. Nah, ini dia yang kombinasi antara batang yang disusun tidak secara tertib seperti contoh-contoh sebelumnya tadi, tetapi dia mengambil bentuk organisme atau organik, ya, seperti susunan sel-sel makhluk hidup atau sel daun, ya, yang bentuknya itu sebenarnya relatif tidak beraturan, dikombinasikan dengan bidang, ya, bidang-bidang yang menghubungkan atau menutupi dari beberapa bagian dari susunan itu. Nah, ini contoh yang lain lagi, ya. Jadi kombinasi antara batang dengan membran atau dengan tali. Nah, ini tali juga dengan batang, ya, dengan cara yang lain. Nah, ini juga sama antara batang dengan tali, ya. Nah, ini juga hampir, kalau ini batang semua, ya, ini batang semua juga yang disusun menjadi seperti itu, melengkung, lurus dan sebagainya. Nah, ini adalah kombinasi turunan dari tadi yang batang dengan media tali, ya, tetapi ini digabung dengan media bidang yang fleksibel, jadi semacam seperti tenda. Jadi bentuknya bisa macam-macam, bisa hyper, bisa konik, atau bentuknya seperti cone atau kerucut, ya. Lalu ada juga yang seperti barrel vault atau seperti jajaran lengkung-lengkung Romawi yang dia menggunakan tenda. Nah, yang terakhir adalah pendekatan campuran yang sebenarnya ini juga sudah disinggung sedikit tadi di depan beberapa, bahwa intinya adalah inilah kesempatan dari kita, ya, sebagai arsitek atau sebagai mahasiswa arsitektur itu untuk mencoba mengkombinasikan antara frame atau kerangka itu, ya, dengan bidang, ya, dengan solid dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana campuran itu bisa dilakukan. Ya, tentu saja kalau kita melihat ini, ya, karya ini masih ada unsur-unsur unity dengan irama yang ada di dalam ini. Nah, ini contoh yang lain yang barangkali lebih arsitektural antara bidang dengan batang. Nah, ini antara bidang juga dengan bidang yang lain, ya. Lalu ada juga contoh yang ini adalah
frame atau rangka dengan bidang, ya. Dan saya kira itu ya. Nah, jadi sekali lagi dalam kesempatan ini memang lalu kita diberikan satu kesempatan atau satu alternatif lagi untuk membuat desain itu menjadi lebih bervariasi lagi gitu ya. Jadi tidak hanya melulu bentuknya kotak seperti rumah dan seterusnya. Jadi kita boleh bayangkan misalnya ya ini menjadi sebuah fungsi bangunan. Ini akan atap dan fungsi di bawahnya bisa dilakukan. Contoh saya kembali ke sini lagi ya. Ini bisa sebenarnya kalau kita mungkin kita modifikasi sedikit bisa menjadi bagian ruang, bisa menjadi bagian atap dan sebagainya yang itu bisa mewadahi fungsi-fungsi seperti micro library dan sebagainya. Saya kira itu ya. Nah, untuk latihan yang ke-9 ini saya akan minta kawan-kawan mahasiswa untuk masing-masing membuat objek dengan rangka ya, dengan tema rangka. Bahan bebas ya, bahan bebas. Silahkan menggunakan kayu boleh. Jadi kayu balsa yang dipotong-potong menjadi batang, atau kertas yellow board yang tebal itu dipotong-potong menjadi batang setebal sekitar setengah senti atau 3 mili ya, atau lebih tebal atau disesuaikan dengan masing-masing ide masing-masing, atau kertas yang lain ya, atau dengan batang lidi, batang tusuk sate, bahkan ada pasta atau tahu kalau pasta itu yang dimasak itu yang kaku. Nah, itu tapi agak rentan ya karena mudah patah. Nah, tapi dia punya keuntungan kalau dikasih air dia akan bisa dilengkung dia pada kalau sudah agak lunak. Korek api misalnya atau sedotan dan sebagainya. Boleh dikombinasikan dengan tali, benang, membran, kertas dan senar dan sebagainya. Jadi boleh menggabungkan dengan teknik bidang dan solid. Warna kita coba bebaskan, kalau mau menggunakan satu warna boleh, mau warna-warni boleh, tetapi ingat sekali lagi teori bagaimana mengkombinasikan warna. Kalau memang mau menggunakan cat ya tolong dicat dengan cara yang bagus, kalau mau dengan spidol tolong diwarnai dengan cara yang rapi dan sebagainya. Ukuran volume maksimal sekitar 20 kali 20 cm kubik gitu ya. Nah, tempelkan nanti hasil ini di atas kertas alas warna hitam dengan ukuran 20 kali 20. Nah, kalau sudah tolong pilih dari dua sudut yang paling bagus, lalu fotolah maket tersebut ya. Nah, foto boleh di layout di PowerPoint atau mau di print lalu di layout seperti ini ya. Ini abaikan bentuk gambarnya ya, tapi ini nanti isinya adalah gambar yang dalam tema frame. Nah, kalau sudah nanti jangan lupa diberi name, kelas dan nama. Lalu satu lembar ini saja dengan format JPEG tolong dikirimkan kembali ke Open Learning melalui sistem yang nanti sudah disiapkan. Nah, saya tunggu nanti hasil ini pada saat Ahad pagi. Mengapa? Ya, karena ada beberapa kawan yang akan mengikuti Sobron sampai dengan Jumat dan ada beberapa kawan yang akan memulai Sobron ya, Pondok Sobron itu mulai Sabtu ya. Jadi Ahad ini saya kira memberikan kesempatan cukup untuk kawan-kawan yang Sobron sampai dengan Jumat dan memberikan kesempatan yang cukup juga untuk teman-teman yang akan berangkat Sabtu gitu ya. Silahkan kalau mau dikumpulkan jauh lebih awal juga tidak apa-apa. Ya, saya kira itu apa namanya. Nah, silahkan nanti dicari bahan-bahan yang sekiranya tepat ya, di sekitar Anda ada apa, misalnya ada bambu kecil ya silahkan pakai bambu, kalau adanya lidi ya silahkan gunakan lidi dan seterusnya. Nah, untuk lem ya boleh menggunakan lem apapun, tetapi kuncinya adalah yang penting rapi, kerapian harus dijaga. Saya sendiri biasanya menyarankan menggunakan lem Fox atau lem Garuda atau lem kayu putih itu ya, karena itu bening dan rapi dan murah gitu ya. Jadi boleh dengan itu. Nah, untuk pekan depan kita akan bicara tentang kaitannya antara mata kuliah Dwi Matra ini dengan stupa.
Ya, jadi Stupa 1 terutama. Nanti kita akan update lagi informasinya mengenai ini menjelang hari Rabu pekan depan. Saya kira itu demikian ya kuliah pada hari ini. Silakan dipelajari, silakan disiapkan latihannya. Kita akan lanjutkan nanti pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.